karena saya nggak hafal anak-anaknya. Oke. Kali ini kita akan diskusi mengenai transport project dan transport costing. Jadi kalau kita lihat dua topik ini, bahasannya kalau kita lihat di Google, kalau kita lihat artikelnya itu banyak sekali artikel yang tersedia di sana. Baik dalam bentuk artikel dalam majalah ataupun dalam bentuk textbook-nya ya. Jadi saya akan coba ambil beberapa dari teori tersebut, dari konsep tersebut, nanti kita akan share, dan nanti saya akan coba sampaikan beberapa contoh yang terkait dengan baik transport project maupun transport costing. Cuma di transport costing mungkin nggak banyak, mungkin nggak ada cost-nya, nggak ada contohnya karena agak sedikit terlalu limited waktunya. Yang saya harapkan dari rekan-rekan seperti biasa adalah silakan bertanya kapanpun. Kalau bisa bertanya, bisa juga memberikan kontribusi. Barangkali beberapa di antara kita punya pengalaman praktis atau pengalaman membaca lebih banyak dari sisi konsep dan teori, jadi bisa menambahkan dan memberikan kontribusi. Juga untuk memberikan adjustment. Oke. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya off video ya, supaya nggak terganggu connection ya. Ya, silakan. Ya. Kita mulai dengan saya share. Oke. Sudah bisa lihat slide saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi ada dua topik yang menarik yang kita bisa bahas pada kelas pagi ini ya. Yang pertama mengenai project transport, dan yang kedua mengenai costing di dalam transport. Dan yang kita bahas ini hanya yang logistik atau freight logistik. Jadi kita tidak membahas yang namanya passengers atau penumpang. Jadi kita bicara aktivitas freight logistik, baik itu project transport maupun transport costingnya. Ya. Mari kita mulai dengan apa yang disebut apa itu transport project. Jadi kalau rekan-rekan lihat gambar di sebelah kanan atas di sini ya. Ya. Ini adalah salah satu material punya pabrik ataupun punya konstruksi yang harus dipindahkan dari satu negara ke negara yang lain atau dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jadi biasanya kalau kita bicara mengenai proyek, kita melihat barang-barang yang besar, barang-barang yang ukurannya nggak standar ya, atau out of goods. Jadi supaya membatasi aktivitas kita atau diskusi kita pada hari ini, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan transport project. Ini dalam bahasa Inggrisnya, ini dalam bahasa Indonesianya. Ini sources-nya yang saya ambil ya, nanti bisa diklik karena di sana cukup banyak artikel yang bisa dibahas, yang bisa diambil untuk memperkaya referensi rekan-rekan. Jadi kalau kita bicara proyek transportasi, ya ini menyangkut banyak aspek, mulai dari perencanaan, desain, ya, pengembangan atau development, juga masalah keuangannya, juga masalah konstruksi, rekonstruksi, rehabilitasi dan lain-lain, ya. Baik itu untuk pemeliharaan jalan raya, jalan umum, kereta api, pelabuhan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Saya batasin sampai di sini saja ya. Jadi pada saat kita bicara apa itu transport project, inilah pekerjaannya. Jadi bisa dibilang pekerjaannya mulai dari A sampai Z. Ya mungkin secara simpel kita bisa lihat bagaimana membawa misalnya lokomotif kereta api dari Cina ke Indonesia. Itu pakai apa? Dan jumlahnya nggak satu, mungkin jumlahnya bisa 20, 30, atau 40. Ya. Jadi ini meliputi perencanaan, desain, juga bicara mengenai masalah biaya, masalah timeline, dan lain-lain. Di mana kalau kita bicara project, biasanya waktunya, atau jangka waktunya itu biasanya jangka waktu yang cukup panjang. Dan tendernya dilakukan mungkin jauh-jauh hari sebelum tanggal aktivitas resminya atau go live-nya dilaksanakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjadi owner dari proyek itu? Bisa siapa saja, tapi karena kita bicara freight
logistik, di mana infrastrukturnya umumnya disediakan oleh pemerintah, maka kebanyakan kalau kita bicara proyek transportasi, ini dimiliki oleh pemerintah, tapi juga dimiliki oleh banyak perusahaan-perusahaan swasta, selain dari BUMN yang merupakan tangan juga dari pemerintah. Oke, nah kalau begitu, bagaimana kita menurunkan transport project ini ke bahasan kita pada pagi hari ini? Kita bahas jenis transport project ya. Ini yang pertama adalah break bulk. Jadi kalau kita bicara break bulk, ini berawal dari kata-kata breaking bulk. Ya. Jadi kalau kita lihat materi kita minggu lalu terkait dengan multimoda transportasi, di mana secara sejarahnya di dalam tahap awal, itu kebanyakan kargo sifatnya dalam break bulk. Jadi kecil-kecil atau besar-besar, dikemas satu-satu, kemudian dimasukkan ke dalam wadah pengangkut. Kemudian muncul kontainer, sehingga kontainer menjadi suatu standar untuk wadah pengangkut, di mana banyak barang yang kecil ataupun yang besar, yang ukurannya sesuai dengan kontainer, masuk dalam satu kontainer. Pada saat kita bicara big bulk di konsep sekarang, itu lebih kepada proyek transportasi, di mana ukuran barangnya tidak bisa menggunakan ukuran yang standar, baik ukuran standar truk, kereta api, gerbong maksud saya, angkutan laut, kontainer, maupun angkutan udara, ULD ya istilahnya, Unit Loading Devices, dan lain-lain. Jadi, break bulk ini kita kenal sekarang dengan proyek kargo, ya pengiriman muatan berat, dan pengiriman kargo yang sifatnya OOG. OOG itu out of goods ya, atau ukurannya lebih besar dari ukuran pada umumnya. Misalnya, bagaimana cara kita mengirim pipa baja, panjangnya kira-kira 20 meter, diameternya 1 meter sebanyak 100 pipa baja misalnya. Dari Merak atau Pelabuhan Cilegon, punya Krakatau Steel ke Australia. Nah ini kan tidak bisa menggunakan tracking biasa, karena panjangnya 20 meter. Ini tidak bisa menggunakan kontainer. Ini tidak bisa menggunakan kapal kontainer. Sehingga yang dipakai untuk pengapalannya adalah kita memakai yang disebut dengan kapal break bulk, di mana pipanya bisa kita pindahkan ke dalam dek kapal dan disusun satu persatu di dalam dek. Nah, yang kedua, ada regular. Nah, kita nanti akan fokus untuk membahas proyek transport yang regular, baik yang memakai kereta api, yang memakai truk, memakai angkutan laut, angkutan udara, dan juga yang memakai cross docking. Atau kalau kita kaitkan dengan kuliah kita sebelumnya, kita memakai kombinasi dari pola-pola angkutan atau mode of transport yang ada, yang kita sebut sebagai multimoda atau intermoda, atau akan melibatkan juga transmoda activity. Ya, jadi kita fokus nanti untuk membahas proyek transport yang regular, yang cukup banyak ada di Indonesia. Baik, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Biasanya kalau kita bicara transport project, itu umumnya kita prosedurnya adalah melalui tender atau melalui bidding ya. Jadi ada tahap-tahap dalam tender yang harus kita ikuti kalau seandainya kita sebagai provider atau sebagai vendor untuk bisa berpartisipasi di dalam proyek tersebut. Dalam konteks yang umum, ini yang praktis ya, ada 3 tahap yang umum dilakukan, walaupun tidak selalu 3 tahap ini diikuti oleh pemilik tender. Yang pertama, tahapnya disebut dengan RFI, atau panjangannya adalah Request for Information. Nah, ini definisinya. Jadi, kita pemilik proyek transportasi, kita mau menjaring kira-kira vendor mana yang paling pas, yang bisa support aktivitas transportasi dan distribusi barang-barang kita di Indonesia misalnya, atau bisa juga dalam konteks yang lebih kecil di Jabodetabek atau Jawa saja, atau Jawa dan Sumatera, baik dia lewat tracking ataupun lewat sea freight ataupun lewat angkutan udara. Jadi diperlukan satu proses yang disebut dengan RFI, di mana kita menggali informasi dari semua potensial vendors. Nah, tentunya pada saat kita menggali informasi, kita yang menyampaikan pertanyaan ke mereka untuk diisi oleh para vendor tersebut. Apa saja poin-poin yang kita anggap penting
yang bisa mendukung aktivitas transportasi dan distribusi barang kita, yang perlu kita ketahui jawabannya dari potensial vendor yang kita undang untuk mengikuti proses tender ini. Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan request for proposal. Jadi RFP. RFP inilah akan lebih kepada kita melihat, kita meminta kepada para vendors. Jadi setelah RFI kita cek satu persatu, kita filter berdasarkan administration things. Jadi bisa berdasarkan kapasitinya mereka, kapabilitasnya mereka, izin-izin yang mereka punya, mungkin capital working-nya mereka, laporan keuangan dan lain-lain. Kita filter dari 20 yang masuk, kita filter 10 memenuhi syarat. Kemudian kita ajukan lagi, kita naikkan prosesnya menjadi, tahapannya menjadi RFP atau Request for Proposal. Dalam tahap ini, kita akan memberikan data-data yang kita punya. Apa jenis barang yang akan didistribusikan, kemudian di mana saja muatnya, kemana saja akan dibawa, mode of transport apa yang kita butuhkan, apakah tracking, kereta api, laut atau udara, apakah itu cross-docking, atau kalaupun dia tracking, jenis tracking apa aja yang kita perlukan. Kita cantumkan semuanya di situ dengan volumenya. Sehingga berdasarkan, termasuk juga nanti semua persyaratan yang kita inginkan, kalau bisa informasinya sebanyak mungkin, selengkap mungkin, sehingga vendor yang 10 orang tadi, 10 vendor tadi yang kita tunjuk setelah melewati proses RFI, bisa memberikan solusi. Jadi proposal ini lebih kepada arahan bagaimana masing-masing vendor memberikan solusi kepada kita sebagai pengguna jasa mereka, di mana solusi itu paling pas dengan karakteristik produk dan spesifikasi dari perusahaan kita yang kita sudah sampaikan dalam dokumen RFP. Oke, detailnya seperti ini. Jadi vendor akan melihat semua data tersebut, dan berdasarkan experience-nya mereka, berdasarkan expertise-nya mereka, berdasarkan diskusi terhadap analisis data yang kita berikan, mereka akan mengatur kira-kira solusi yang paling pas untuk perusahaan Bapak adalah A, B, C, D. Oke. Dan kemudian proses yang berikutnya adalah RFQ. Ini salah ketik ya, nanti saya perbaiki. RFQ. Request for Quotation. Hanya perlu saya sampaikan bahwa terkadang si pemilik tender itu menyatukan semua proses ini dalam satu proses, RFI, RFP, RFQ. Ada yang memisahkannya secara strict, masing-masing satu, jadi ada 3 tahap. Ada yang memisahkannya hanya 2. Pertama RFI, kemudian pada saat RFP, mereka minta langsung RFQ, jadi digabung oleh mereka. Pada saat kita bicara request for quotation, sampailah kita pada tahap berapa tarif yang diajukan oleh vendor itu ke kita. Berarti kita pada saat penyiapan tarif tersebut harus melakukan yang disebut dengan transportation costing. Ya, biaya-biaya apa saja yang harus kita pertimbangkan, yang harus kita hitung berdasarkan data yang diberikan di dalam proses RFP, supaya kita bisa memberikan servis sesuai dengan service level agreement yang diminta oleh oleh pemilik tender, dengan margin yang masih bagus buat kita, kayak gitu, dengan timeline yang diminta oleh pemilik tender. Jadi artinya pada saat kita bicara proposal dan pada saat kita bicara quotation, bisa jadi 10 vendor yang diundang, yang memenuhi syarat itu tadi, akan memberikan proposal dan tarif yang berbeda-beda. Tidak ada yang persis sama. Kenapa? Karena variabel dalam penghitungan transport costing, nanti kita akan lihat apa aja variabel yang ada di situ, itu bisa jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangan atau mic atau chat. Atau chat juga boleh, langsung ngobrol juga boleh, nggak apa-apa. Belum ada, Pak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, tadi saya bicara bahwa setiap proses tender pasti ada timeline-nya, pasti ada schedule untuk masing-masing tahapnya. Nah, ini saya ambil salah satu contoh dari
tender yang saat ini sedang kami ikuti. Jadi kita bisa lihat. Pertama, komunikasi tender dan pengeluaran atau isu NDA. NDA ini adalah non-disclosure agreement, jadi perjanjian kerahasiaan. Biasanya ini adalah awal dari tender dalam proyek manapun, tidak hanya proyek transport, ya, proyek manufacturing, proyek warehousing, dan lain-lain. Jadi mereka akan mengirimkan NDA, ada template-nya yang harus kita isi dan kita tanda tangani. Jadi NDA ini intinya adalah ini perjanjian untuk menjaga kerahasiaan kedua belah pihak. Ya, terutama dari data, karena pada saat data tender ini disampaikan atau dibuka, di sana akan muncul volume dia dalam 1 tahun, yang dibagi dalam 1 bulan. Ya. Kemudian di mana saja titik muatnya, siapa saja distributor yang mereka gunakan, kalau kita lihat dari tujuan-tujuannya di Indonesia, apa saja pola distribusi yang mereka gunakan, yang mereka set up, dan lain-lain. Data ini sensitif, dan tidak seharusnya keluar dan sampai ke tangan kompetitorsnya mereka, atau ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahui data tersebut. Sehingga dilakukanlah NDA. Ini yang pertama, ya. Ini 3 Oktober. Kemudian deadline-nya 19 Oktober. Ya. Kemudian di sini mereka mengistilahkan submit RFQ to bidders. Dalam konteks ini, si pemilik tender tidak memisahkan antara RFI, RFP, dan RFQ. Mereka menyebutnya dalam satu istilah RFQ, tapi mengcover 2 proses yang sebelumnya, yaitu informasi dan proposal. Oke, mereka kirim tanggal 26 Oktober dokumen. Ya, kalau rekan-rekan mau tahu, total dokumennya itu Word 56 halaman. Ya, bacanya udah capek, ya. Oke, 56 halaman. Kemudian Excel file, ada Excel dan ada Word lagi. Jadi ada dokumen utama 56 halaman, disupport oleh 15 dokumen pendukung, baik Excel maupun Word. Ya, diantaranya ada NDA, diantaranya ada halal garanti, halal proses garanti, ada quality assurance, ada SOP yang harus kita ikuti, yang harus kita pahami sehingga kita bisa support tender ini dan memberikan proposal atau quotation sedekat mungkin dengan yang mereka maui. Ya. Jadi ada proses tanya jawab di sini. Jadi semua dokumen disubmit, ada kira-kira 16 dokumen, kita pelajari, kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan ke mereka berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Ya. Ini deadline-nya tanggal 11, dan kemudian mereka akan merespon tanggal 30 November terhadap semua pertanyaan yang muncul secara tertulis itu tadi. Oke, tanggal 30 November. Jadi submit proposal kita dan juga quotation kita tanggal 30 November. Ya. Kemudian akan terus sampai nantinya akan go live di 1 April 2024. Jadi rekan-rekan bisa lihat proses tender dimulai 3 Oktober 2022, tapi proyeknya sendiri baru dimulai kalau kita menang tanggal 1 April 2024. 1,5 tahun kemudian. Sampai dengan award date, ya, proses penentuan pemenang itu dari Oktober sampai dengan April. Jadi butuh waktu hampir 6 bulan. Jadi proyek biasanya memakai jangka waktu yang lama, tapi kalau seandainya kita menang untuk proyek ini, kita di-secure untuk bisa menjalankan proyek ini selama 3 tahun plus 2 tahun. Jadi jangka waktu persiapannya panjang, persiapannya memerlukan comprehensive discussion dengan semua pihak yang terkait. Tapi kalau kita menang, kita diberikan waktu 3 tahun plus 2 tahun sebagai kontraknya. Ya. Oke, jadi dalam setiap proyek nantinya, termasuk proyek transportasi, akan selalu ada timeline of the tender yang ada di sini. Baik, kan mungkin ini sudah baca. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke slide berikutnya? Mungkin ada istilah yang tidak paham. Izin bertanya, Bapak. Silakan, dengan siapa? Silakan sebutkan Adinda. namanya. Ya, Adinda, silakan Adinda. Untuk pengiriman dokumen-dokumen seperti ini yang bersifat kerahasiaan itu biasanya apakah dikirimkan dalam bentuk fisik atau dalam bentuk
email, dokumen elektronik, dan itu apakah ada orang-orang khusus tertentu yang perlu bertanggung jawab atas kerahasiaan dokumen tersebut, Bapak? Iya, terima kasih Adinda. Jadi sekarang ada yang saya lupakan, tender ini dilakukan secara online ya, bukan online maksud saya. Ada sistem yang mereka pakai namanya Jagger System. Jadi semua dokumen ini kita tidak memakai email. Email hanya untuk menyampaikan untuk menyampaikan RFQ dokumen. Tapi setelah itu di sana juga ada disampaikan bahwa dalam proses tender ini kita akan menggunakan satu sistem yang disebut dengan Jagger. Dia memakai sistem yang namanya Ariba. Mungkin Pak Untung tahu ya Ariba ya. Ariba ini banyak dipakai oleh multinational company dalam melakukan tendernya mereka. Jadi di Ariba itu semua informasi yang tadi saya sampaikan itu disampaikan di sana, kita download dari situ. Tapi sebelum kita bisa download, mereka berikan kita akses dan mereka berikan kita user ID dan password yang bisa kita rubah supaya bisa mendownload dokumen-dokumen yang ada di sana. Otomatis pada saat kita melakukan submission, kita juga melakukan submission lewat sistem Ariba itu tadi, lewat user ID dan password yang sudah kita daftarkan. Jadi Adinda, semua dokumen-dokumen tersebut dilakukan, di-download ataupun di-upload melalui sistem yang disebut dengan Ariba dalam tender ini. Ariba tidaklah menjadi satu-satunya sistem yang dipakai untuk tender oleh banyak company. Ada yang mirip dengan Ariba itu ada yang namanya Jagger, ya ada yang namanya macam-macam namanya. Saya lupa, tapi Ariba yang cukup dikenal dan dipakai oleh banyak multinational company di Indonesia sebetulnya. Jadi tidak ada perpindahan hard copy dokumen, semuanya soft copy dokumen. Sistemnya adalah download dan upload, termasuk juga nanti proposal kita dan list of tarif yang kita akan masukkan itu juga di-download ke Ariba itu sendiri. Dan tentunya untuk ini kita menunjuk pihak-pihak tertentu, hanya 2 atau 3 orang di perusahaan kita, karena ini menyangkut kerahasiaan perusahaan. Itu kira-kira Adinda. Terjawabkan? Iya, sudah sangat terjawab. Terima kasih banyak, Bapak. Oke. Baik. Dan nanti di dalam proses berikutnya, sampai dengan penentuan pemenang, kita akan memakai sistem yang Ariba ini. Jadi semuanya melalui di sana, dan Ariba ini mempunyai kemampuan untuk membandingkan antara satu quotation dengan quotation yang lain. Sejauh formatnya sama ya, format template-nya sama. Makanya pada saat tender ini, template-nya sama. Semua yang 10 orang, 10 vendor yang diundang harus mengisi pada template yang sama. Itu dibuat baku, masukkan ke Ariba oleh 10 pihak yang berbeda ini, nanti Ariba akan membuatkan perbandingan, baik line by line maupun total budgetnya atau total costingnya. Dan nanti mereka akan memberikan reply secara otomatis yang di-set oleh si pemilik tender nantinya. Untuk masuk ke round 1, round 2, ataupun round 3, sebelum nantinya ditentukan siapa pemenang tendernya. Oke? Nah, ini timeline-nya. Mungkin rekan-rekan bertanya, kira-kira pada saat request for information, apa sih yang ditanya oleh mereka? Nah, ini saya berikan contohnya. Sebelum kita ke sana, ini faktor-faktor yang perlu kita perhatikan pada saat kita bicara mengenai project transportation. Ini saya ambil dari sini ya. Ini artikel ada di jurnal. Total ada 8 halaman dengan penuh kaya dengan referensi. Jadi saya ambil saja. Ini 9 atau 11 faktor yang menurut penulis ini yang harus diperhitungkan. Dan 9 faktor ini mereka bagi dalam 4 tahap di sini, yang disesuaikan dengan pola logistik atau pola supply chain. Yang pertama ada demand. Demand artinya itu nomor 1, itu technical specification of material atau goods to be transported. Jadi harus ada informasi yang jelas atau teknis, spek yang jelas terhadap barang atau produk yang akan kita bawa. Misalnya kalau itu berupa mesin, kita harus tahu ukurannya berapa, panjang, lebar, tinggi, untuk mendapatkan volumenya. Panjang, lebar, tinggi kita gunakan, dan kemudian kita tahu beratnya berapa. 2 informasi ini kita perlukan, kubikasi, panjang, lebar, tinggi, maupun beratnya, untuk bisa menentukan kira-kira barang ini cocok dipakai dengan mode of transport yang mana. Ya, tentunya ini ditambah dengan lokasi barang, tujuan barang, transit time yang mereka harapkan, dan lain-lain.
Ini pada proses demand di sini, nomor 1. Kemudian ada proses operation di sini. Nomor 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Ini dia. Dari nomor 2 sampai dengan nomor 7. Jadi kita bicara transportasi, tapi tidak semua orang jago untuk memahami semua aktivitas transportasi. Jadi kita perlu konsultasi dan diskusi dengan rekan-rekan yang mempunyai skillful yang mendalam untuk satu mode tertentu. Ada orang yang jago di laut, ada orang yang jago di custom clearance, ada orang yang jago di cross-docking, ada orang yang jago di betul-betul project. Jadi kita tanya sesuai dengan nomor 1 itu tadi. Kemudian harus kita pikirkan juga rencana risikonya seperti apa. Risiko yang muncul apa saja, apakah bagaimana mitigation-nya, pengurangan risikonya seperti apa. Harus dibuatkan skenario-nya dengan SOP yang disepakati bersama. Ya, kemudian ada possible risk areas. Ya, kita akan melakukan pemindahan barang besar, misalnya taruhlah dari Surabaya ke Makassar. Jadi semua area yang terkait dalam rute dari delivery ini kita harus akses dulu. Di Makassar seperti apa, di pelabuhan Makassarnya, jalan rayanya sampai ke lokasi yang kita tuju, dan lain-lain. Begitu juga di origin yang di Surabaya. Lokasinya di mana? Apakah mungkin di Gresik atau di Malang? Bagaimana membawa barang tersebut ke pelabuhan Surabaya? Nanti kapalnya kapan? Kapal yang dipakai apa, dan lain-lain. Setiap tahap ya dicek risikonya apa saja. Kemudian routing kita harus seperti yang tadi saya sampaikan dari Malang ke Makassar misalnya. Routing berarti ini kita bicara karena kita multimoda atau intermoda. Dari Malang ke Surabaya pakai truknya jenis apa, berapa banyak, dan seterusnya. Kemudian pada saat dibongkar di pelabuhan Surabaya, apakah fasilitas pelabuhan sudah memadai atau perlu tambahan alat yang harus kita sediakan. Kemudian naik ke kapal laut, kapan, di mana nanti stowage positionnya di atas kapal, dan seterusnya, sampai di Makassar. Jadi routing juga harus dipertimbangkan, dan ini tentunya bisa didapat melalui informasi yang ada di market, atau kalau itu di remote area, biasanya kita kalau project cargo, kita kirim orang ke lokasi yang dituju, untuk melihat kira-kira jalannya bisa nggak, untuk jenis truk jenis apa, berapa daya tahannya, dan lain-lain. Kemudian kita harus lihat aturan atau konvensi yang ada, baik nasional dan internasional. Ya, ini lebih kepada regulasi. Kemudian harus ada legal prosesnya. Ya, legal proses tentunya adalah kontrak untuk proyeknya itu tadi. Kemudian harus ada coverage asuransi. Apakah dia coverage-nya all in atau coverage-nya dibatasi pada limit tertentu. Nah, kemudian kita juga harus nomor 11 dulu. Final arrival area supply. Kita harus cek juga di area di tempat kedatangan, apakah barang yang akan kita turunkan itu mereka punya area penampungan nggak atau tidak? Mereka punya alat untuk menurunkan atau tidak? Saya pernah dapat satu proyeknya sih biasa saja, pengiriman semen rutin ke satu proyek, tapi di proyek tersebut mereka tidak mempunyai forklift untuk menurunkan semen yang beratnya 2 ton dalam satu palet. Jadi mereka minta forklift datang dari kita. Jadi ini tentunya masuk ke dalam costing kita nantinya. Kita yang sediakan forkliftnya. Ya, 7, 9, 10 ini adalah, di sini 7, 9, 10 ini adalah bagian dari proses, dan 7 ini adalah output-nya. Oke. Nah, yang perlu saya sampaikan adalah ada nomor 9 dan nomor 10 di sini. External security element of the material, kemudian intrinsic safety element of the material. Nomor 9 dan 10 terkait dengan spesifikasi dari material itu tadi. Misalnya, ada material yang sensitif dengan panas. Jadi harus dibawa dalam kondisi tertentu. Artinya, kalau begitu kita harus membawa barang ini dalam truk yang berpendingin, misalnya yang suhunya maksimum hanya 20 derajat Celcius, misalnya. Atau ada barang yang tidak bisa dekat dengan sumber panas. Jadi kalau dia masuk di dalam kapal, harus jauh dari lokasi mesin kapal. Ada barang yang tidak bisa ditaruh di under deck, harus di upper deck. Oke, karena kalau seandainya misalnya salah dalam penempatan barang, salah dalam treatment barang, itu mengurangi kualitas barang dan merusak
beberapa elemen yang ada dalam barang tersebut. Itu secara eksternal. Kemudian ada barang-barang yang secara internal, intrinsik, itu ada safety elemen yang juga harus kita pertimbangkan. Ada barang-barang yang seiring waktu kualitasnya menurun. Jadi kalau misalnya tender kita adalah harus selesai dalam 60 hari, jangan pernah lewat dari 60 hari, karena ada risiko beberapa ketahanan material yang ada dalam tersebut, intrinsiknya, itu akan menurun dan menyebabkan kualitas barang secara umum akan menurun juga. Oke, nah ini diadopt oleh si penulis dalam konsep ini, distribution of the growth of the factors. Jadi dibagi dalam 4 faktor, demand, operation, proses, dan output. Nah, saya lanjut tadi ke yang saya tanyakan. Ini contoh RFI. Ini dia. Jadi ini RFI. Silakan dibaca. Di sini ada background, ya. Kemudian mereka nyatakan ini RFI untuk Domestic Sea Freight Tender 2023. Oke, dia minta submission dari kita tidak berisi informasi yang sifatnya ambigu. Jadi harus satu interpretasi. Iya kan? Dan mereka memakai Jaeger system. Ya, kalau tadi ada Ariba, ini mereka memakai Jaeger system. Ya, dan kemudian submission-nya adalah 5 Desember 2022. Oke, kemudian ada persyaratan-persyaratan di sini. Di sini ada NDA, non-disclosure agreement. Ya, kemudian ini ada SMETA. Oke, SMETA ini adalah proses audit. Tinggal diketik di Google. Jadi ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa proses audit under SMETA atau SEDEX yang kita harus ikuti. Jadi ini betul-betul praktis ya rekan-rekan, di mana nantinya kita harus ikuti semua yang diminta dalam RFI. Kalau seandainya kita sudah lolos, baru kita nanti bisa masuk ke dalam tahap berikutnya. Oke, tapi dalam konteks ini walaupun namanya RFI, mereka sudah meminta juga yang namanya quotation sekaligus. Tapi mereka tidak meminta proposal, karena ini direct forward ya, misalnya dari Jakarta ke Makassar, Jakarta ke Medan, sea freight berapa tarifnya. Jadi mereka tidak minta kita untuk memberikan solusi, karena solusinya sudah permanen dalam konteks ini. Nah, muncul pertanyaan, apa saja sih yang diminta oleh mereka? Ini saya sampaikan di dalam slide berikutnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Ini baru kira-kira 30 pertanyaan ya. Total pertanyaannya saya nggak capture semua. Total pertanyaannya di Excel itu setelah kita download dari Jaeger System itu ada sekitar 180 pertanyaan. Dan tentunya nggak bisa satu orang untuk jawab pertanyaan ini ya. Kalau ini gampang lah. Berapa tahun perusahaan Anda sudah menjalankan service atau domestic sea freight ini? Kemudian siapa person in charge-nya, siapa nama direktur, address, head office, alamat brand office, domestic operation-nya, revenue. Nah, ini kita harus minta bantuan dari pihak finance. Percentage dari total revenue, 100% berapa persen yang datang dari domestic freight, kontribusinya berapa persen. Kemudian dia nanya mengenai kontainer yang kita gunakan, apakah itu food grade standar atau tidak. Ini kita tanya ke vendor atau ke operasional kita, kalau seandainya kita pemilik dari kontainer itu sendiri. Dia bertanya juga umur dari kontainer, ya. Kemudian dia bertanya head truck trailer, apakah kita punya atau tidak. Jadi kalau subkontraktor, itu juga kita minta diisi. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini dia juga bertanya, apakah kita punya vehicle atau kendaraan dengan tenaga listrik. Ini jawabannya tidak, karena kita memang belum punya saat ini, tapi di beberapa negara sudah ada vendor yang mengoperasikan kendaraan tracking dengan tenaga listrik. Dan seterusnya. Ya. Jadi bisa dibayangkan kompleksitinya, ini ada 180 pertanyaan yang harus kita pelajari satu sama lain, dan kemudian kita input satu persatu di sini jawabannya. Kita lihat ada beberapa yang sifatnya sangat teknikal, sangat praktisi, ada istilah-istilah yang mungkin orang awam tidak akan tahu, tapi rekan-rekan yang bergerak di bidang
freight forwarding, logistik, atau supply chain, akan paham istilah-istilah yang muncul di sini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya sekali lagi. Silakan. Jika ada kesalahan informasi dari 100 lebih pertanyaan itu, apakah misalnya ada kesalahan kecil informasi, apakah itu akan berdampak pada semuanya, ataukah perusahaan sudah harus menyiapkan rencana cadangan jika kejadian tersebut terjadi? Kalau kita salah jawab, resikonya paling kalau pertanyaannya ada pertanyaan yang menurut pemberi kerja atau pemberi tender bobotnya signifikan, ya risikonya bisa jadi kita nggak lolos dalam tahapan RFI ini. Tapi kalau misalnya kita salah memberikan data dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak signifikan, ya kita mungkin akan tetap lolos. Cuma persoalannya adalah, tahu nggak kita kalau kita mencantumkan salah? Karena begitu kita masukkan, udah nggak ada lagi yang koreksi kan. Kecuali kalau seandainya nanti ada feedback dari mereka, sepertinya ada hal yang kurang tepat di situ, tolong diperbaiki. Mungkin kita bisa perbaiki. Jadi dalam banyak konteks, Adinda, umumnya RFI ini lebih kepada kelengkapan data-data yang diinginkan oleh pemberi tender kepada calon potensial vendornya, gitu loh. Nah, pada saat kita submit, dia nggak akan tahu apakah data kita ini benar atau salah. Apalagi kalau kita adalah perusahaan yang bukan perusahaan yang sudah terdaftar di bursa, TBK maksudnya, perusahaan yang masih kita punya laporan keuangan, tapi laporan keuangan tidak bisa diakses oleh umum, karena ini sifatnya hanya untuk internal. Jadi paling bagus adalah kita jangan sampai membuat kesalahan, karena sifat yang ada di sini adalah menyalin data. Tapi selain data-data ini, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup memancing daya pikir. Misalnya, dia pertanyaannya begini, menurut Anda, apa kelemahan utama dari organisasi Anda saat ini? Nah, kalau ditanya seperti itu, bisa langsung menjawab nggak, Adinda, kira-kira? Apa kelemahan utama dari organisasi perusahaan Anda saat ini? Kemudian dia tanya lagi, bagaimana cara perusahaan Anda untuk memperbaikinya? Kemudian dia tanya, apa rencana strategik dalam 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan? Kayak gitu. Jadi butuh, kalau misalnya di bisnis strategik, butuh juga jawaban-jawaban dari mata kuliah manajemen strategi. Karena biasanya mereka akan bertanya, apa development yang akan dibuat oleh perusahaan kita untuk beberapa tahun ke depan. Apakah development-nya berdasarkan geografi, berdasarkan capacity, atau berdasarkan capital. Jadi macam-macam pertanyaannya. Jadi butuh komprehensif, dan tidak bisa satu orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus. Itu Adinda ya jawabannya ya. Pertama, salah atau benar, si pemberi kerja nggak akan tahu, tapi kalau kita salah di pertanyaan yang sifatnya sangat signifikan, yang bobotnya besar untuk meloloskan kita ke tahap berikutnya atau tidak, itu menjadi fatal. Yang lain ada pertanyaan? Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ada tambahan pertanyaan Pak. Berarti RFI itu dilaksanakan sebelum penandatanganan kontrak ya Pak? Sebelum emang kontrak terakhir biasanya. Ya, yang pertama NDA dulu, non-disclosure agreement, terus setelah itu prosesnya mulai. Jadi kita berkomitmen apapun informasi yang kita terima dari mereka, kita tidak akan share ke pihak lain, terutama informasi yang sifatnya berupa data teknis. Baik, ini kalau RFI. Nah sekarang apa sih contoh proposal atau contoh dari quotation yang real di dalam dunia logistik, dalam bisnis logistik? Nah ini saya ambil yang sederhana, L'Oreal CNG tracking. Ya, bagi yang belum tahu CNG ini adalah compressed natural gas. Jadi kendaraan atau tracking yang bahan bakarnya bukan lagi bahan bakar solar, tapi gas. Oke, L'Oreal tahu kan ya, ini yang kosmetik, merek kosmetik multinasional. Nah, mereka bertanya dan datang ke kita, dan mereka bilang, apakah kita bisa memberikan solusi untuk kendaraan yang ramah lingkungan, bahan bakarnya ramah lingkungan,
untuk mensupport aktivitas pengangkutan barang mereka dari pabrik ke gudang. Jadi ini transport ya, dan bisa kita consider sebagai transport project. Kenapa? Karena menggunakan truk yang ada di pasar, yang umumnya ada di pasar, kemudian menggunakan wadah kontainer 40 yang memang sudah ada di pasar. Jadi barangnya tidak OOG, barangnya tidak over dimension atau barangnya tidak out of goods. Ya, ini latar belakangnya. Oke, mereka ada salah satu dari visi company-nya mereka adalah sustainability commitment. Sustainability commitment terhadap untuk semua operasionalnya mereka baik di Indonesia maupun di negara lain. Ya. Oke, oleh karena itu mereka berpikir bahwa truk mereka yang sekarang mensupport aktivitas inbound, jadi inbound maksud saya barang yang datang dari pabrik, finished good dari pabrik dibawa ke gudangnya mereka. Kemudian dari gudang mereka truk akan balik kadang-kadang membawa yang raw material atau packaging material untuk kemudian diproses lebih lanjut di pabrik untuk menjadi finished good. Oke, nah ini background-nya. Background-nya yang kita biasanya cantumkan adalah apa visinya mereka, kemudian visi itu diimplementasikan dalam langkah taktikal atau teknis seperti apa. Salah satunya adalah kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, dan kemudian ini standing point dari kita sebagai vendor, bahwa kita berada pada kualifikasi untuk bisa memberikan service tersebut. Oke, ini adalah proposal sekaligus juga quotation, karena kita mencantumkan solusi yang kita berikan, yang menurut kita bisa menyelesaikan persoalannya mereka yang ada dalam background ini. Kemudian kita juga memberikan tarif dengan segala persyaratannya di dalam proposal kita ini. Jadi ini gabungan antara RFP dengan RFQ. Ini dia. Jadi mereka maunya big capacity, green truck istilahnya, dengan bahan bakar yang digunakan adalah CNG, compressed natural gas. Kemudian ini informasi yang kita tanya tadi, yang harus kita tahu. Loading point-nya ada di mana? Loading point-nya atau lokasi muat ada di Jababeka, Cikarang. Kemudian bongkarnya di mana? Bongkarnya ada di Pondok Ungu, Bekasi. Ya. Kemudian volumenya seperti apa? Jadi kita harus tahu, dan ini biasanya diberikan oleh mereka pada saat mereka mengajukan permintaan untuk RFP dan RFQ. Ya, maksimum 2 trip per hari, minimum 35 trip per bulan. Jadi kita harus memastikan jumlah trip per hari dan jumlah trip per bulan. Oke, jadi kalau kita bicara maksimum 2 trip per hari, artinya kalau lebih dari 2 trip, berarti kita nggak bisa servis, harus datang truk yang kedua. Tapi sebulan, kita minta kalau 2 trip per hari maksimum, kita bisa berharap kalau dia running-nya 24/7, jadi setiap hari dia running 60 trip per bulan. Tapi nyatanya dia cuma running 25 hari misalnya, Sabtu libur. Jadi kita berharap 50 trip per bulan maksimum, kita ambil minimumnya 35 trip. Kenapa kita perlu minimum? Karena secara costing, jadi kita sudah mulai masuk pada transfer costing, kita perlu mendapatkan, kita perlu menutup cost kita yang sifatnya fix. Jadi dengan minimum ini kita bisa tetap beroperasi dengan margin yang masih oke. Katakanlah 10% margin, dan semua biaya operasional sudah ketutup, dan masih ada margin 10%. Kemudian ini ada working days, 6 hari, artinya hari Minggu, libur. Bagaimana dengan hari libur nasional? Ya, itu tergantung. Kalau pabriknya beroperasi dan dia menghendaki kita masuk memberikan servis, artinya kita akan tetap bekerja pada hari libur nasional tersebut, tapi dengan overtime. Kemudian nih service sistemnya free on track, baik di lokasi muat maupun di lokasi bongkar. Free on track artinya kita datang dengan truk sampai di lokasi muat, yang melakukan pemuatan, apakah itu ada biaya kulinya, ada biaya forklift-nya, dan lain-lain, itu biayanya ditanggung oleh si pabrik. Kemudian pada saat kita sampai di gudang, pada kita merapat di gudang, kita buka pintunya, yang melakukan bongkar
semua biayanya dan tanggung jawabnya dilakukan oleh pihak gudang. Jadi kita selalu free on track. Kemudian kita tidak menawarkan asuransi dalam konteks ini. Kenapa kita tidak tawarkan? Karena kita tidak tahu jumlah barang, nilai barang yang kita bawa di setiap truk, karena mereka tidak mau memberikan informasi itu. Sementara asuransi menghendaki, kalau mau mendapatkan asuransi coverage, paling tidak harus diketahui nilai barang yang dibawa dalam sekali jalan. Kalau itu tidak ada, otomatis kita asuransi tidak bisa memberikan offering atau quotation-nya. Oke, ada pertanyaan dari data-data ini? Cukup jelas? Data sudah kita dapat, nah kemudian kita mengarah kepada solusi apa yang akan kita ambil. Dan tentunya ini melibatkan banyak orang ya. Orang-orang dari costing, project costing, ya dari project transportasi, dari komersial, dan juga dari legal yang terkait dengan regulasi yang harus kita ikuti. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam slide berikutnya, ada 11 faktor yang harus kita pertimbangkan. Di sini sudah muncul antara 4-5 faktor. Oke. Ini bahan bakar yang akan kita pakai. Ya, kita bisa lihat di sini. Oke. Ini dia. Kemudian, ini keuntungannya kalau kita memakai CNG, harga bahan bakarnya lebih murah, kemudian dibandingkan dengan solar ya, kemudian dia lebih bersih, kemudian ramah lingkungan, kemudian dia juga lebih hemat konsumsi bahan bakarnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil, berbasis fosil. Oke, jadi ini mendukung visi dari L'Oreal untuk bisa mendapatkan truk yang ramah lingkungan dalam aktivitas inbound operasional mereka. Oke. Ini dia bagannya. Jadi muatnya di sini, bongkarnya di sini, dan kita menyediakan truk 40 feet container, dan truk ini bolak-balik maksimum 2 kali sehari. Ya, dari pabrik membawa finished good, balik lagi ke sini membawa raw material ataupun packaging material untuk diproses menjadi finished good di pabrik. Oke. Kemudian setelah kita melakukan costing, ini kita mapping, untuk menjelaskan yang ini kita mapping seperti ini. Oke. Dan kita juga identifikasi apakah ada SPBG, stasiun bahan bakar gas. Karena SPBG ini tidak banyak di Jabodetabek. Nah, dari pick-up point sampai delivery point ini, kita punya satu SPBG, tapi arahnya menjauh dari delivery point. Nah, ini harus kita pertimbangkan juga cost-nya. Kalau dia in between, itu akan lebih bagus, akan lebih murah dibandingkan dia menjauh. Jadi artinya kalau kita mau mengisi bahan bakar CNG, kita harus pergi dulu ke sini, beberapa kilometer, untuk balik lagi, dan kembali ke pick-up point. Ini challenge-nya. Jadi challenge-nya di Indonesia ternyata SPBG ini tidak tersedia banyak, sebanyak SPBU yang menjual Pertalite, Pertamax, dan bahan bakar lainnya, atau solar ya. Ini kita masukkan. Jaraknya 33,8 km dari titik pick-up sampai ke titik delivery. Jadi di proposal, kita menyajikan sedetail mungkin informasinya, karena kita berharap dengan memberikan informasi yang sangat detail, si pemberi kerja atau L'Oreal bisa mengerti sama halnya dengan pengertian kita pada saat kita membuat proposal ini dan melakukan konsultasi costing. Oke. Setelah ini kita masukkan spesifikasi dari truk yang akan kita gunakan. Ini dia yang kita pakai. Ya. Ini trailer tracker head truck, mereknya Daewoo. Ini kapasitas mesinnya, ya 6x4. Jadi ini kepalanya. Dia punya double ankle di sini ya. Ya, jadi total bannya 10. Kemudian bahan bakar CNG-nya disimpannya di sini. Ya, bahan bakarnya 2, CNG dan solar. Kenapa kita pakai truk yang sifatnya hybrid seperti ini? Kalau CNG-nya nggak available.
Pada saat kita datang, dia kosong. Stoknya nggak ada di SPBG. Jadi kita bisa pakai solar. Efeknya apa? 100% dari ramah lingkungan tidak tercapai, tapi kita berharap CNG akan selalu ada pada saat kita memerlukannya. Oke. Kemudian ini bed size-nya 40 feet, jadi nanti kita akan punya chassis di sini 40 feet container, kapasitinya 45 ton, termasuk berat kendaraan. Jadi kalau berat kendaraan misalnya kita dapat informasi berat kendaraannya adalah 12 ton, otomatis kita bisa membawa payload kita atau beban kita adalah kira-kira 32 ton. Kalau dia 15 ton, berarti payload kita adalah 30 ton. Oke. Priority dari bahan bakarnya adalah CNG 100%. Di mana diesel atau solar kita pertimbangkan sebagai backup pada saat CNG-nya tidak available. Oke. Nah, setelah detail ini sampai, kita masuk ke kontainer yang akan kita gunakan. Ini tracking yang kita gunakan, kontainer yang akan kita gunakan. Jadi rekan-rekan bayangkan, permintaannya sederhana. Beri saya proposal dan quotation, kendaraan yang lemah lingkungan, satu head truck saja dengan 40 feet container. Tapi kita harus menyiapkan sekian banyak slide dan spesifikasi. Ya. Ini kontainer yang akan kita gunakan, kita pakai 40 feet atau 40 feet high cube. Ini salah satunya bisa kita pakai. Bedanya 40 feet dengan 40 feet high cube, rekan-rekan bisa lihat tingginya. Panjangnya sama, lebarnya sama, tapi tingginya yang beda. High cube biasanya ditandai dengan ini, yang zebra ini. Hitam kuning itu biasanya high cube. Pada kontainer yang sama, kontainer yang standar, itu tidak ada tanda itu. Dia ada di depan dan di belakang, dan juga ada di samping, di masing-masing pojokan. Kita sampaikan informasi deskripsi dari exterior dimension, interior dimension, kemudian pada saat pintu dibuka, kemudian berapa panjang masing-masingnya, dan kemudian volume angkutnya, gross weight-nya yang bisa diangkut, berat dari kosongan kontainer itu sendiri, dan berat muatan di luar berat dari kontainer itu sendiri. Jadi kita sampaikan semuanya. Oke. Setelah ini, kita masuk kepada tarif. Ini tarif yang kita tawarkan ke pihak L'Oreal. Dan mohon dicatat, tarif ini muncul setelah sebelumnya ada proses transportation costing. Jadi 2.220.000 ini sama 1.740.000 ini, itu muncul tidak ujuk-ujuk ada. Tapi kita diskusi dulu berapa biaya truk, berapa biaya kontainer yang kita sewa, kira-kira konsumsi bahan bakarnya seperti apa, lewat tol atau tidak, ada Pak Ogah yang harus kita bayar atau tidak, biaya bahan bakarnya seperti apa, ada biaya nggak pada saat muat, ada biaya nggak pada saat bongkar, biaya yang tidak resmi terutama ya, dan lain-lain. Kir kendaraannya sekali berapa bulan, berapa kehausan bahan bakar, berapa kehausan ban, komponen yang lain, semuanya kita pertimbangkan, sehingga kita sampai pada hasil dari proses yang disebut dengan transportation costing, itu menghasilkan yang disebut dengan tarif. Tarif atau rate inilah yang kita tawarkan ke L'Oreal. Ya. Jadi karena ini transportasi harus jelas muatnya di mana, delivery-nya kemana, ini jenis truknya. Ini kita kasih batasan. Kalau seandainya per hari itu adalah satu trip, maka tarifnya 22.20. Tarif trip yang pertama. Kalau bisa 2 trip, tarif trip yang kedua menjadi turun 1740. Jadi hampir turun hampir 25% atau 20%. Dan kita berikan quotation dengan semua persyaratannya untuk bisa lebih menjelaskan di mana batas tanggung jawab kita untuk offering ini. Jadi minimum 1 trip per day dan seterusnya. Minimum 35 trip per bulan, working days Senin sampai Sabtu, kita minta kontrak 2 tahun, karena dalam konteks ini, truk itu tidak available di market, jadi kita perlu beli. Ya, ada uang muka dan ada cicilan, paling tidak 2 tahun, kemudian pembayaran 30 hari,
pajak, PPN 10%, kemudian tarif validity kita cantumkan semua, tidak termasuk asuransi, term of service-nya free on track, tadi saya sampaikan. Nanti kalau ada kenaikan bahan bakar, kita akan juga menyesuaikan tarifnya. Kemudian baru bisa jalan kalau seandainya nomor 11, kontrak atau letter of confirmation sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kemudian dan seterusnya. Ini bisa dilihat. Dan kita juga cantumkan di sini ya. Agak hang dia. Nah, kita juga cantumkan rencana kita kalau seandainya backup plan, kalau seandainya truk itu dalam kondisi lagi di maintenance. Ya mungkin harus ada service rutin sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan. Harus ada pergantian ban setelah mungkin 1 tahun atau 2 tahun dan seterusnya. Yang pertama adalah kita ganti dengan truk yang sama, ini prioritasnya. Kemudian yang kedua, kita ganti dengan truk yang berbahan bakar solar. Ini tetap masuk dalam backup, walaupun ini tidak mensupport tujuan utama dari proyek ini tadi. Ya. Nah, kita akan cantumkan aja tarifnya. Kalau seandainya tarif adalah yang dijalankan adalah plan A, ini tarifnya. Kemudian plan B, ini tarifnya. Dan kita buat disclaimer di sini bahwa apa yang kita sampaikan di dalam slide kita ini adalah valid pada saat slide ini dipresentasikan atau di-share ke pihak L'Oreal. Setelah itu, belum tentu benar. Karena bisa jadi ada variabel atau faktor-faktor lain yang berubah. Kemudian, kita cantumkan cost komponennya kita. Jadi dari 100% tarif yang tercantum di sini, ini kita bagi dalam 4. Ya, pembagiannya bisa macam-macam, tapi ini kita mempatkan menjadi 4. Depreciation kita cantumkan 50%. Ya. Oke, ini truk CNG 15%. 50% untuk yang truk berbahan bakar diesel itu 40%. Bahan bakarnya sendiri kontribusinya 20% dan 30%. Kemudian spare part, oil, maintenance 10%. Dan yang lain-lain 20%. Jadi termasuk nanti uang jalan, biaya sopir, ya, biaya tol, biaya parkir, overhead di kantor, termasuk juga margin. Termasuk biaya STNK, ya, perpanjangan KIR, dan lain-lain. Apa tujuan kita mencantumkan ini? Tujuan kita mencantumkan ini adalah misalnya pada saat ada kenaikan bahan bakar, seperti September kemarin, kenaikannya 30%, misalnya 30%, kita pakai mobil ini, truk CNG, di mana kontribusinya adalah 20% untuk bahan bakar, artinya 20% kali 30% itu 6%. Jadi, dengan kenaikan bahan bakar 30%, di mana kontribusi cost komponen dari bahan bakar adalah 20%, maka tarif naiknya 6% dari ini. Jadi tarifnya menjadi tambah 6% dari 2220 ini. Jadi kira-kira tambahannya adalah sekitar 130 ribuan rupiah atau 135 ribu. Jadi tarif barunya adalah 2 juta, mendekati 2.400.000 rupiah. Oke. Ada pertanyaan nggak selain dari Adinda? Jadi ini praktikal yang kita lakukan sehari-hari ya, rekan-rekan. Proyek ini bisa yang sifatnya sederhana, ini kita golongkan sederhana, tapi walaupun sederhana, datanya bisa kita lihat, cukup komplit ya. Kita harus siapkan slide ini hanya untuk menjawab tracking ini saja. Oke. Ada pertanyaan? Ada yang nggak jelas? Mungkin menarik kalau gitu, kalau saya turun ke bisnis logistik dan kebetulan masuk di transportasi, baik darat, laut maupun udara, apakah setiap hari akan mengerjakan yang seperti ini? Ya. Kalau misalnya kerjanya daily-nya memang di tracking, di sales dan marketing misalnya, atau di costing transportation, ya kerjanya akan seperti ini setiap hari. Jadi saya punya tim di kantor yang kerjanya adalah menelaah
kalau seandainya kita ikut tender, tolong cantumkan, tolong buatkan costingnya. Ya, kerjaan mereka itu aja. Mereka cek ke vendor, mereka cek bahan bakarnya, mereka cek kilometernya, dan sebagainya. Jadi, dan kemudian mereka setelah itu semua dianalisis dengan permintaan yang ada, kemudian mereka sajikan dalam bentuk slide seperti ini. Untuk kemudian kita review bersama-sama, dan nanti kita tawarkan ke customer-nya kita. Melelahkan, lumayan, tapi kalau kita ada jago, ya asik sebetulnya. Oke, silakan Natabita dan Dea. Natabita dulu, silakan. Oke, baik Bapak, saya izin bertanya. Kalau ini kan kita bicara tentang tender ya Pak. Nah, di kasus ini adalah tender dengan L'Oreal. Pertanyaan saya, apakah biasanya dalam menjalankan tender itu kontraknya bakal long lasting, artinya dalam beberapa perjanjian tender, atau kayak biasanya satu kali itu putus gitu Pak. Terus kemudian juga apakah biasanya dari perusahaan atau dari proyek logistik yang menjalankan itu ada strategi khusus, misalnya gimana caranya ini biar si klien kita ini tuh terus-terusan pakai produk kita gitu Pak. Terima kasih. Oke. Sebentar ya Natabita ya. Oke. Kalau biasanya kalau pada saat tender, si pemberi tender sudah memberikan indikasi berapa tahun kontrak yang akan mereka berikan. Jadi dalam konteks ini kontraknya 2 tahun. Dan kalau kita menang, kita harus berpikir bagaimana kita mempertahankan service kita, gitu maksudnya ya. Jadi ada yang disebut dengan strategi, kalau bahasa awalnya ada kita mau dapat apa lagi ya. Ada yang bilang wallet sharing, ada yang bilang development strategy, ada yang bilang exploitation strategy. Jadi begitu kita misalnya dapat satu link, jadi satu kerjasama dengan mereka di tracking, upaya berikutnya dari tim sales dan marketing adalah menawarkan services yang lain dari sisi logistik. Apakah itu gudang, apakah truk yang kecil yang ramah lingkungan juga untuk distribusi. Kalau tadi kita bicara dari pabrik ke gudang, sekarang kita dari gudang ke customer-nya. Kita tawarkan lagi service yang lain, kita tawarkan lagi service-service, sehingga cantelan kita dengan mereka tidak hanya satu, tapi lebih dari satu. Semakin banyak cantelan kita dengan mereka, semakin sulit mereka untuk melepaskan kita. Apalagi service kita yang kita sampaikan ke mereka di mana kita menang beberapa, service level agreement-nya atau KPI yang kita dapat itu sesuai dengan standar atau target yang mereka maui. Oke, jadi intinya setiap tender biasanya ada jangka waktu berapa lama tender itu atau kontrak akan dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mempertahankan supaya kita tetap menang di tender berikutnya. Yang pertama adalah selalu kompetitif. Kemudian selalu menawarkan solusi-solusi yang sifatnya kekinian. Misalnya, kita harus jujur, harga bahan bakar turun, ya kita harus menurunkan harga sesuai dengan komitmen kita yang sudah ada di dalam proposal atau di dalam kontrak. Ya, kemudian kita menawarkan service-service yang lain. Tapi apapun itu, kalau pada satu service kita betul-betul bisa efisien dan ekonomis, KPI kita bisa hit, biasanya kita akan menang lagi dalam periode berikutnya. Kenapa? Karena kita incumbent, dan kita sudah tahu seluk-beluk dari bisnis khusus untuk proyek ini. Sehingga kita seharusnya bisa memberikan solusi yang lebih kompetitif terhadap mereka. Gitu ya. Oke. Tadi siapa lagi yang hands? Selain, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang lain? Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke. Nah, udah kita bicara proyek transportasi, sekarang kita masuk ke proyek costing ya. Tadi saya sudah sampaikan, apa itu transport costing? Ini dia, dari sumber yang sama. Jadi kalau kita bicara transport costing, kita lihat yang bahasa Indonesia-nya aja, atau biaya transportasi. Biaya yang ditanggung secara internal oleh penyedia layanan transportasi. Jadi yang melakukan transport costing ini adalah penyedia layanan transportasi. Dia bisa shipping line, dia bisa airline, dia bisa trucking company, dia bisa kereta api. Oke.
biaya ini datangnya dari banyak faktor. Ada yang biaya tetap, dan ada yang biaya operasional yang berkaitan dengan operasi. Dan masih banyak tergantung lagi kepada kondisi-kondisi yang lain, seperti halnya geografi, infrastruktur, komplikasi dari administrasinya, ada administrasinya yang pendek, ada yang panjang, ada yang rumit, bahan bakar atau energi, dan dengan cara bagaimana penumpang atau barang itu diangkut. Jadi, 3 kelompok utamanya adalah terkait dengan transaksi dari barang itu, pengiriman dan perbedaan jarak, ini semuanya akan berdampak pada biaya transportasi. Misalnya, kalau jaraknya makin jauh, otomatis nilai absolutnya akan semakin besar untuk costingnya. Ya. Kemudian kalau seandainya beda pulau, otomatis nggak bisa pakai darat, kita harus pakai laut. Laut, karena di Indonesia backhaul-nya nggak banyak, jadi kita dari Surabaya misalnya ke Jayapura, itu muatannya banyak. Tapi dari Jayapura balik ke Surabaya, itu muatannya hampir tidak ada, atau sedikit, nggak balance. Sehingga otomatis si penyedia shipping line juga harus memikirkan biaya pada saat dia menawarkan tarif dari Surabaya ke Jayapura, dia juga memasukkan cost komponen dari pengembalian kontainer kosong dari Jayapura ke Surabaya. Jadi ada beberapa item yang harus dia perhitungkan sehingga dia bisa menawarkan satu tarif. Oke, secara umum, transport costing ini, biaya transportasi ini ada 2, yaitu biaya yang sifatnya tetap atau fixed cost, dan biaya yang sifatnya variabel atau tidak tetap, yang terkait dengan operasional. Oke, nah seperti yang tadi saya sampaikan, kalau begitu, apa sih hasil dari transport costing ini? Hasilnya adalah ini, rate atau tarif. Kita lihat yang bahasa Indonesianya. Tarif adalah harga jasa transportasi yang dibayar oleh penggunanya. Jadi transport costing yang tadi dilakukan oleh provider jasa transportasi membentuk satu angka, di mana satu angka ini dibangun oleh komponen yang banyak, termasuk juga margin di dalamnya. Angka ini kemudian kita jual kepada klien kita, atau pelanggan kita, atau customer kita. Itulah yang disebut dengan tarif. Ya. Dalam definisinya, tarif adalah biaya dalam bentuk moneter uang yang dinegosiasikan antara pemberi jasa dengan pengguna jasa untuk memindahkan penumpang atau barang dari satu tujuan ke tujuan berikutnya. Oke. Dan biasanya kita sebagai pelanggan tahunya kan cuma tahu, tarifnya misalnya 2 juta. Misalnya tarif pesawat udara misalnya dari Jakarta ke Medan, sekarang mungkin 2 juta. Tapi kan kita nggak pernah tahu splitting-nya seperti apa, berapa banyak yang dialokasikan untuk bahan bakar, berapa banyak yang dialokasikan untuk makanan, berapa banyak yang dialokasikan untuk administrasi, ya, untuk hal-hal lainnya. Kita kan nggak pernah tahu itu. Yang kita tahu naiknya sekarang 2,5 juta, kemudian naik jadi 2,8 juta karena bahan bakar naik dan sebagainya. Karena urusan pembentukan tarif itu dilakukan oleh si penyedia jasa. Kita pengguna jasanya biasanya tahu yang kita sebut dengan all-in tarif. Ya. Nah, kalau begitu tentunya menarik kalau kita lihat. Ini saya ambil satu contoh. Ini ada food and beverage retail, multi-channel distribution. Ini kalau saya bisa lihat ini adalah logistik struktur dari perusahaan ini. Ya, kita bisa lihat logistik strukturnya. Dimulai dari mana barang itu datang, kemudian bagaimana barang itu diproses di dalam gudang, dan kemudian kemana barang-barang itu pergi. Oke. Ini kita bisa lihat, ada barang itu datang dari 3 lokasi yang berbeda. Yang pertama adalah dari overseas trading partner. Jadi dari trading yang ada di luar negeri. Kemudian dari pabriknya mereka sendiri. Pabriknya bisa lokasinya dekat dengan gudangnya atau bisa jauh dengan gudangnya. Bisa di kota yang sama
atau di kota yang berbeda. Tapi ini dalam satu negara. Kemudian mereka juga ada barang yang mereka vendorkan atau maklonkan ke manufacturing partner mereka di dalam negeri. Jadi ada 3. Ya, barang ini dibawa ke pusat distribusi di sini. Nah, karena kita bicara transportasi, artinya akan ada angkutan transportasi di sini. Apakah dia pakai trackingnya jenis apa? Kalau dia misalnya beda pulau, ya bisa jadi dia pakai sea freight transportation, door to door. Demikian juga kalau seandainya dia dari pabrik yang sama dalam satu negara. Nah, kalau dia datangnya dari luar negeri, otomatis harus ada aktivitas freight forwarding dan custom clearance. Jadi kompleksitas itu juga ditentukan salah satunya dari mana asal barang itu dibawa. Apakah dia lintas negara atau dia masih dalam satu wilayah teritorial suatu negara. Oke. Ini ada prosesnya, silakan dilihat di sini. Prosesnya cukup rumit ya di dalam distribution center. Tapi ada barang masuk, kita fokus lagi barang keluarnya kemana aja nih. Nah, kita akan lihat. Ada barang keluar yang mereka, ini multi-channel management sudah, B2B or industrial. Biasanya ini sifat ordernya dalam bentuk order yang besar-besar. Sehingga pengirimannya pakai truk, bisa full truck loaded, atau kalaupun dia pakai kontainer laut, bisa full container loaded. Kemudian ada modern market. Ya, modern market ini biasanya orderannya nggak terlalu besar, tapi banyak, sering gitu ya. Jadi nggak terlalu besar, tapi sering. Sehingga pengiriman hampir setiap hari. Kalau ini mungkin bisa sekali seminggu, sekali 3 hari. Tapi ini bisa setiap hari pengirimannya. Dan panahnya 2, karena biasanya pada saat kita menjual ke modern market seperti misalnya Lotte, Carrefour, Trans, ya, Indomaret, Alfamaret, dan seterusnya, Alfamart, biasanya mereka ada barang retur atau barang yang harus dikembalikan dengan berbagai alasan yang tercantum dalam trading agreement mereka dengan pihak pemilik barang. Bisa karena alasan no expire dikembalikan, bisa karena alasan barangnya rusak atau kemasan rusak itu dikembalikan. Sehingga kita harus memikirkan transportasi yang juga bisa mengcover pengembalian barang ini. Termasuk juga untuk retail, di mana ini untuk hotel, restoran, dan kafe. Mirip dengan modern market. Dan sekarang, ada yang lagi booming yaitu e-commerce. Harus dipikirkan juga last mile delivery-nya, yang kebanyakan yang rekan-rekan tahu, begitu sampai ke rumah kita, delivery-nya hampir selalu menggunakan motor. Kadang-kadang dengan mobil, kalau seandainya paket yang dikirim ke kita itu size-nya cukup besar, atau size-nya agak berat, yang tidak bisa diakomodir oleh delivery pakai motor. Jadi kita bisa lihat di sini. Bisa jadi kita tadi bicara mengenai project L'Oreal, ya, truk green truck tadi ya. Nah, ini adalah dari sini tadi, dari manufacturing-nya dia ke sini saja. Itu kompleksitasnya ada seperti ini. Bayangkan kalau seandainya kita dimintakan untuk memberikan solusi untuk semuanya ini. Inbound transportation, baik domestik maupun luar negeri, yang melibatkan aktivitas ekspor dan impor. Kemudian outbound transportation, termasuk untuk e-commerce yang melibatkan kurir atau last mile delivery. Masing-masing mempunyai kompleksitas, dan untuk itu kita perlu orang-orang yang betul-betul paham dan mempunyai skillful untuk bisa memberikan solusi dan proposal dan offering yang bagus dan kompetitif terhadap customer kita. Ada pertanyaan? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Dari slide ini kita bisa melihat bahwa, oh ternyata banyak loh proyek transportasi itu. Dari skala kecil yang rutin sampai ke skala yang besar. Saya bisa bilang misalnya ada satu multinational company, setiap tahun dia mempunyai hampir 100.000 trip order transportasi. Baik yang inbound
baik yang outbound, baik darat, daratnya dibagi dua lagi, kereta api, truk, segala jenis truk, laut, udaranya sebagian besar kecil ya. Udara bisa kita abaikan. Jadi kalau dalam setahun mereka bisa 100.000 order, dibagi 12, per bulan mereka punya kira-kira 8.000 order lebih. Untuk semua origin di Indonesia, tentu pusatnya ada di Jakarta dan Surabaya. Kalau 8.000 order sebulan, dibagi 30 karena mereka beroperasi 24/7, di 24 jam mereka beroperasi, rata-rata sehari itu 300 order. Jadi rekan-rekan harus siap, kita bicara dari sisi kondisi praktis industri yang akan menampung nanti kita berkarya. Ini baru satu perusahaan, 300 order setiap hari, di mana setiap order dirangkum dalam satu KPI atau Key Performance Index yang diukur, dan setiap bulan diukur dan harus disampaikan. On time arrival, akurasi dalam loading, ya, on time sampai di tempat tujuan, on time delivery, dan lain-lain. On time penagihan, on time pengembalian tanda terima barang, dan lain-lain. Jadi industri ini walaupun kita bicaranya proyek transportasi yang sederhana, pada saat kita masuk ke dalam industri, dia menjadi sangat banyak. Variasinya sangat-sangat banyak. Dan untuk itu kita butuh talenta yang betul-betul serius, yang paham, yang belajar secara serius, baik teori, konsep, maupun mendapatkan pengalaman praktis seperti yang kita diskusikan sekarang, agar bisa nanti ready untuk terjun ke industri yang siap menampung. Karena memang masih diperlukan talenta-talenta yang paham, yang bisa siap pakai. Ya. Oke, kita masuk komponen of transport market. Ini yang biasanya pada saat kita melakukan costing transportasi, 7 komponen ini biasanya kita akan masukkan ke dalam komponen biaya transportasi kita. Oke, yang pertama kita harus mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh. Oke, semakin jauh jaraknya, semakin lama waktu tempuhnya otomatis. Ya, jarak dan waktu tempuh ini akan membawa kita kepada rute, akan membawa kita kepada apa saja infrastruktur yang tersedia di sana. Misalnya, kalau kita mau ke Bandung misalnya, ke Bandung saat ini, pakai tracking, secara routing, kita punya banyak jalan. Bisa lewat, yang paling utama adalah lewat tol Cipularang. Tapi kita juga bisa lewat tol Cikampek, terus ke Subang, terus ke Bandung. Kita juga bisa sampai di Purwakarta, keluar lewat jalur yang sampai ke Padalarang. Kita juga bisa lewat Bogor dan Puncak. Itu ke Bandung. Kita akan lihat mana yang paling efisien dari sisi jarak dan dari sisi waktu. Sebagai penyedia jasa transportasi, kita tentunya pengen jarak yang tersingkat untuk mencapai tujuan, plus waktunya juga yang tercepat untuk sampai ke tujuan. Karena itu akan menentukan perbedaan cost yang akan kita cantumkan sebagai komponen di dalam tarif kita nantinya dibandingkan dengan competitors kita. Oke. Kalau kita ambil jalan yang lebih cepat, lewat tol misalnya, kita harus memperhitungkan tambahan biaya tolnya yang juga cukup mahal. Yang kedua, kita harus tahu produk apa yang akan kita bawa. Apakah produknya itu lebih ke tonnage-nya atau lebih ke volumetriknya? Ringan dia. Tentunya berbeda penanganan daripada membawa karpet, gulungan karpet, dengan membawa aki mobil misalnya, yang dikemas per karton, yang berat per kartonnya cukup berat. Kita harus tahu karakteristik dari produk yang akan kita bawa. Apakah harus dalam suhu tertentu atau bisa dalam ambient, kendaraan yang ambient, untuk general purpose misalnya. Apakah bisa ditumpuk atau tidak? Apakah dia curah atau dalam palet, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu tipe produk, packaging-nya, daya tahannya, material yang support produknya, dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhitungkan economic of scale dan energinya. Kita bahas energinya dulu, tadi kita sudah bahas, apakah akan pakai
solar bersubsidi, atau kita pakai direct slide misalnya, solar yang tidak bersubsidi. Ada 1-2 perusahaan yang mensyaratkan ke vendornya mereka pada saat mengajukan proposal tarif, pakai harga solar yang tidak bersubsidi. Jadi dia tidak mau pakai bahan bakar solar yang bersubsidi. Dengan 2 alasan. Pertama, pembeliannya dibatasi, kemudian setiap pembelian harus dicatat dulu sehingga buang-buang waktu. Kemudian yang ketiga, solarnya juga tidak tersedia setiap saat, kalau kita lihat situasi yang sekarang. Economic of scale, ini kita tentu tahu dari total volume misalnya. Bandingkan, kita ambil dari L'Oreal tadi, Pak, misalnya Pak Untung, saya volumenya naik ya Pak, tidak lagi 2 per hari, tapi 10 per hari. Tentunya kita senang karena tambahan volume buat kita. Kita bilang, oke, 10 per hari, dengan konsep yang sekarang berarti saya harus menyediakan 5 truk, karena maksimum per hari cuma 2 rit. Karena mereka beroperasinya mungkin 2 shift misalnya. Kita bisa bilang sama mereka, oke, terima kasih, bisa nggak operasionalnya dibuat 3 shift, khusus untuk menerima barang saya, dan muat barang saya di pabrik, dan menerima barang saya di gudang, supaya truk saya ini bisa jadi 3 rit atau 4 rit. Jadi saya nggak perlu invest menjadi 5 truk, tapi cukup 3 truk misalnya. Jadilah economic of scale, di mana karena volumenya banyak, truk kita bertambah, tapi pertambahan volume itu, pertambahan truk kita tidak sebanyak proporsionnya sebanyak pertambahan volume. Ini bisa membawa kepada cost yang lebih hemat. Kemudian yang keempat, kita juga harus memperhitungkan, misalnya, Adinda mengurus satu tracking, sampai di Bandung nanti ada muatan baliknya, back house-nya ada. Jadi kalau ke Bandung modal kita 1,5 juta, kita ambil margin misalnya 500.000, 2 juta, ternyata ada back haul-nya lagi. Sementara modal 1,5 juta tadi, kita ada hitung itu biaya bolak-balik. Dari Bandungnya kosong. Ternyata di call sama customer yang sama atau grupnya dia, Wadinda tolong ke tempat saya ini ada barang muatan. Atau setiap hari saya ada muatan balik. Kita dapat tarif lagi yang untuk balik. Otomatis kalau kita dapat tarif bolak-balik, kita bisa memberikan tarif yang lebih ringan untuk Jakarta-Bandungnya, karena kita dapat tarif lagi dari Bandung ke Jakarta. Tapi di dalam kenyataannya, di Indonesia saat ini terjadi imbalance. Ya. Kebanyakan trade itu satu arah. Jadi biaya barang balikannya hampir tidak ada, atau sedikit. Misalnya Jakarta, dari Jawa ke Sumatera, dari Jakarta ke Surabaya, cukup banyak. Surabaya ke Jakarta nggak sebanyak dari Jakarta ke Surabaya, misalnya. Apalagi kalau kita bicara pulau-pulau yang lain. Kita harus memperhatikan infrastruktur dan mode of transport. Ini mode of transport ya, harus kita perhitungkan apakah pakai darat, laut, udara. Kalau udara pakai apa, laut pakai apa, apakah pakai kontainer, atau pakai kapal ro-ro, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus memperhitungkan kompetitor kita, regulasi yang ada, dan kemudian ada subsidi nggak dari pemerintah. Ya, misalnya kalau kita ke Jakarta, dari Jakarta kita mau ke Lampung, itu kan pakai penyeberangan. Ada tarif penyeberangan, di mana tarif tersebut ada subsidi yang dimasukkan oleh pemerintah. Kemudian kita juga pakai bahan bakar solar, yang notabene itu adalah bahan bakar subsidi juga. Ini harus kita perhitungkan. Kemudian kita pakai tol laut, di mana tarifnya juga ada subsidi dari pemerintah. Dan saat ini beberapa sudah ditarik subsidinya, sehingga dia naik dan dia menjadi mahal. Kemudian ada surcharge, ada pajak juga yang kita harus perhitungkan, dan juga ada biaya tol. Ya, surcharge ini muncul kapan-kapan. Sekarang misalnya di Indonesia ada penggunaan untuk shipping line laut ya, shipping line low sulfur fuel, jadi LSF, jadi bahan bakar dengan kadar belerangnya itu rendah. Harganya lebih mahal dari harga solar industri yang selama ini dipakai. Sehingga shipping line menyiasati dengan menambah surcharge. Jadi dia tidak menaikkan harga, tarifnya tetap 1 juta, misalnya 10 juta, tapi dia tambahkan surcharge, low sulfur fuel surcharge, yaitu Rp100.000 misalnya, atau Rp300.000. Komponen inilah yang biasanya kita pertimbangkan, ya rekan-rekan. Kita pertimbangkan, sehingga nanti kita bisa proses dalam
mempertimbangkan semua komponen ini yang ada di transport market, kita sebut sebagai transport costing. Hasil dari transport costing itu, itulah tarif yang kita ajukan kepada klien kita. Ya. Oke. Nah, ini slide berikutnya, type of transport cost. Jadi kita bisa lihat, kalau tadi ini adalah komponen-komponen yang ada, nah sekarang kita lihat ini adalah type of transport cost. Jadi kita grupkan lagi. Ada cost yang terkait dengan aktivitas terminal, ya. Misalnya ini loading, transshipment, unloading, ya. Terutama yang paling loading dan unloading. Jadi kalau misalnya kita pakai kapal laut, itu ada yang namanya THC, Terminal Handling Charge, baik di origin maupun di pelabuhan tujuan. Dan itu cukup mahal. Untuk kontainer 20 kalau internasional itu $100, untuk 40 itu sekitar $125. Oke. Nah, di sini juga ada yang lain-lainnya untuk kompleks transport terminal, ya seperti di pelabuhan laut dan udara, ya bisa ada docking atau gate fees, ada handling charges, dan ada pilotage traffic atau control fees. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Tanjung Priok ya rekan-rekan, pada saat kita bayar menyimpan kontainer untuk ekspor atau untuk domestik, itu ada biaya gate in, ada biaya gate pass maksud saya, ada biaya loading, ada biaya unloading nantinya, kemudian ada biaya unloading dulu, loading, ada biaya penumpukan. Kontainer kita kan memakai lahan untuk ditumpuk, itu ditagih sama pelabuhan. Storage. Lebih dari 3 hari ditambah lagi. Ada biaya administrasi, ada biaya metre. Jadi kalau kita lihat dari invoice yang muncul, itu bisa lebih dari 7 biaya. Oke, ini kalau melibatkan terminal. Kalau melibatkan perjalanan itu sendiri, disebut sebagai line haul cost. Ya, ini terkait dengan jarak tempuh kita. Jadi perjalanan itu sendiri ya. Yang pasti semakin jauh jarak tempuh kita, semakin besar cost-nya. Karena bahan bakarnya bertambah, penyusutannya bertambah, ya kan? Kemungkinan paugahnya juga bertambah, tolerannya makin panjang, makin mahal, dan seterusnya. Oke, ini juga melibatkan bahan bakarnya juga makin banyak, dan seterusnya. Dan kemudian ada yang disebut capital cost. Capital cost ini adalah biaya yang timbul karena ada uang atau sumber daya yang kita gunakan untuk menjalankan aktivitas jasa transportasi kita. Misalnya truk kita beli tidak secara cash, tapi secara nyicil. Ada biaya bunga, ini bagian dari capital cost. Ya. Kemudian truk ini harus kita beli, chassisnya harus kita tambah supaya dia bisa ada box tertutup. Ini bagian dari capital cost. Ya, kemudian pernya harus kita perkuat supaya dia bisa kapasitasnya bisa naik 3-4 ton. Ini bagian dari capital cost. Kemudian untuk mengoperasikannya kita nggak punya uang, kita pinjam uang dari online misalnya, ya pinjol. Kita kena bunga, ini bagian dari capital cost. Jadi kadang-kadang kita sebagai pengguna jasa, kita tidak tahu kompleksiti dari penyedia jasa, bagaimana mereka menghitung dan mempertimbangkan semua biaya ini, sehingga menjadi satu tarif. Tarif yang secara all-in ditawarkan kepada konsumen. Di mana konsumen akan memberikan feedback, oke atau tidak oke. Kalau tidak oke, akan ada proses negosiasi. Jadi begitu rekan-rekan, ini merupakan slide terakhir. Lumayan ya, 1,5 jam. Ini beberapa referensi yang bisa diklik. Oke. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali ke Pak Untung. Kita bisa dengan tanya jawab karena kita masih ada waktu nantinya. Terima kasih Pak Erif. Nanti mohon materinya bisa di-share ya Pak. Ya Pak. Ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Bapak izin bertanya sekali lagi. Silakan. Ada 2 pertanyaan Bapak. Untuk penentuan pemilihan transportasi itu, apakah perusahaan itu menggunakan expert internal dari ahli-ahli dari internal perusahaan sendiri, ataukah
dari pihak eksternal seperti konsultan untuk menilai dan menganalisis pemilihan transport tersebut. Kemudian yang kedua, apakah tadi kan sudah dijelaskan, misalnya dipertimbangkan syarat kontainer itu ada yang dengan food grade standar. Itu apakah misalkan barang yang dikirim bukan dalam bentuk food, apakah food grade standar juga diperlukan informasinya, Bapak? Terima kasih. Biasanya sih dalam perusahaan mereka punya expert ya. Jadi kalau seandainya itu proyek-proyek yang sifatnya regular, mereka nggak perlu jasa pihak ketiga untuk berkonsultasi. Jadi sudah cukup dengan sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut yang memang sudah terbiasa menghadapi proyek-proyek yang regular seperti itu. Ya. Tapi kalau seandainya itu adalah proyek kargo, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, di mana barang-barang yang dikirim itu adalah barang-barang yang memang sifatnya over dimension, dan kita tidak punya skillful atau keahlian di situ, ya biasanya kita berkonsultasi dengan pihak ketiga atau vendor yang memang jago di situ. Jadi vendor yang memang jago di situ ya. Ini kalau kita kembali ke proyek kargo ini. Nah yang ini. Ini kan sulit ya. Misalnya kalau kontainer cukup dengan satu crane, tapi kalau pipa sebesar ini harus dengan 2 crane. Truknya juga truk yang tidak standar. Terus pakai Kometo yang rodanya banyak gitu ya. Coba ketik Kometo pakai C, akan muncul truk yang kayak kaki 1000. Rodanya banyak sekali kiri kanan. Jadi tidak selalu. Di kita kadangkala kalau seandainya kemarin kita dapat proyek kargo dari Medan ke Banten ke Serang, itu perpindahan pabrik ya, pabrik semen, perpindahan pabrik semen. Dan ini di luar keahlian kita. Jadi kita ajak pihak ketiga yang memang bermain di sana untuk bisa membantu kita di dalam tendernya. Jadi itu sifatnya opsional kalau kita perlukan. Kemudian kalau penggunaan kontainer, food grade adalah kontainer yang kualitasnya paling tinggi. Intinya begini, kalau food grade, kalau makanan bisa masuk ke dalam, apalagi produk yang lain. Jadi kalau seandainya yang tersedia adalah hanya kontainer food grade, ya otomatis itu bisa dipakai untuk barang-barang yang lain. Tapi kalau yang tersedia itu ada food grade, ada non-food grade, kalau barang kita bukan food atau beverage, biasanya shipping line atau pihak depo akan memberikan kontainer yang non-food grade standar. Jadi sangat-sangat situasional ya, Adinda. Tergantung situasi di lapangan. Pada saat truk kita datang, karyawan kita datang, driver kita datang ke sana, kontainer apa yang tersedia. Yang jadi masalah adalah kita harus pakai kontainer food grade, tapi tidak ada yang tersedia. Ada 2 caranya, kita menunggu sampai itu tersedia, dan otomatis kita kehilangan waktu, kita kehilangan uang, karena waktu tunggu itu kan ada cost. Atau kita bisa sedikit mengalah dengan menggunakan kontainer yang non-food grade. Tapi ada risikonya, bisa jadi ini akan menyebabkan quality makanan minumum yang kita kirim dengan kontainer tersebut bisa menurun. Jadi situasional sekali kayak gitu. Mungkin menjawab ya. Silakan kalau ada yang lain atau ada yang mau menambahkan. Natabita tadi sama Dea present Ya, tadi. Dea. Mungkin pertanyaan Ya, silakan. terakhir kali ya Pak ya, sebelum kita tutup ya. Boleh Pak Untung. Boleh. Silakan Natabita. Oke, baik, izin bertanya untuk Pak Erik dan Pak Untung. Sebenarnya ini mungkin tidak terlalu ada kaitannya, cuman saya penasaran aja, terutama dari awal saya belajar transportasi logistik sampai saat ini gitu. Pertanyaan saya adalah, ada nggak sih Pak sebenarnya di dalam rantai transportasi atau di dalam rantai supply chain logistik itu sesuatu yang dapat diinovasikan gitu loh, yang benar-benar baru, karena sepemahaman saya gitu ya Pak, kayak pelajaran mata kuliah transportasi logistik itu memang kayak sudah ada template yang pakem, kayak misalnya sebelum kita mau melakukan pengiriman, kita misalnya bisa pakai metode cross docking atau apa dan lain sebagainya. Terus juga kayak misalnya kita mau efisiensi cost pengiriman nih, kan alternatifnya kita dari bahan bakar, terus routing dan lain sebagainya gitu, yang memang sudah menjadi template. Tapi sebenarnya bisa nggak sih Pak kita membuat sebuah inovasi baru yang benar-benar dilahirkan
secara original gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak peluangnya di dalam rantai, salah satu rantai logistik atau rantai transportasi seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, oke. Ini yang bicara Natabita atau Dea? Ini saya Natabita Pak. Oke, Natabita. Oke. Sebetulnya kalau kita lihat rantai atau transportation chain, kita jangan membatasi pikiran kita hanya melihat aktivitas fisik yang terjadi di lapangan. Karena kalau kita bicara aktivitas fisik, itu perubahannya nggak signifikan dari dulu sampai sekarang. Misalnya contohnya, dulu ada nggak tenaga kuli bongkar muat di pelabuhan? Ada kan? Dulu ada, selalu ada. Sekarang masih ada nggak? Masih ada. Kendalanya apa ya? Banyak kendalanya. Ada masalah ekonomi, ada masalah kekurangan lapangan kerja, dan lain-lain. Jadi pada saat kita melihat supply chain atau transportation chain, kita harus melihat juga selain physical barang itu tadi yang bergerak, itu juga ada informasi yang bergerak. Ada uang yang bergerak di situ. Karena kita bicara inovasi, information technology, yang lebih banyak inovasinya itu adalah pada saat kita bicara data dan pada saat kita bicara mengenai uang. Dan itu tidak terlihat secara fisik, kecuali kalau misalnya rekan-rekan masuk nanti ke dalam perusahaan transportasi, apapun itu, bisa DHL, bisa Singapore Airlines, yang di logistiknya. Nah, rekan-rekan akan melihat banyak inovasi yang dilakukan secara baik dalam proses pembayaran, baik dalam proses pemindahan data, dan lain-lainnya. Banyak inovasi yang dilakukan di situ. Kemudian juga ada inovasi yang disebut dengan robotik. Jadi kalau misalnya saya tanya sama Natabita, kita harus terima 500 order per hari, itu manual bisa nggak kira-kira? 500 per hari. Secara manajemen kayaknya akan kewalahan kalau misalnya manual, Pak. Ya, kewalahan. Bisa pakai Excel sih, terdata. Hari ini 500, besok 500. Cuma kalau dalam transportasi kan kita bicara, ada order yang 1 hari sampai, ada order yang 20 hari sampai. Ya. Pada saat kita terima 500 sekarang, yang close hari ini mungkin cuma 20%-nya. Ini bisa close secara 100% dalam waktu 20 hari ke depan. Besok begitu lagi, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Ada gerakan yang sifatnya pengulangan di situ. Di company kita, ini kita capture, dan kita jadikan aktivitas robotik. Jadi tidak lagi dilakukan oleh orang. Tapi syaratnya, semua data itu harus masuk ke dalam TMS, Transportation Management System. Karena kalau datanya masih manual, tidak ada di dalam sistem, kita tidak bisa melakukan digitalize atau robotik di sana. Oke. Dan sayangnya, kelemahan dari transportasi secara fisik adalah dari dulu sampai sekarang inovasi yang kita lihat secara fisik memang tidak terlalu banyak. Mungkin inovasi yang agak spektakuler adalah mungkin Pak Untung bisa tambahkan pemakaian wing box. Tahu kan truk wing box? Yang buka samping. Yang kayak wings. Sehingga barang itu bisa dibongkar dan dimuat dari sisi samping bersamaan, sisi kiri dan sisi kanan. Itu wing box. Kalau dulu kan masuknya cuma dari belakang. Ini mempercepat proses pemuatan dan proses pembongkaran. Itu yang pertama. Kemudian ada inovasi yang kita lihat secara tracking dan tracing, itu memakai GPS. GPS juga sudah lama ya. Sekarang ada inovasi baru yang pakai aplikasi yang merujuk ke Android. Ini lebih kepada security dan persistent tracking. Tapi secara fisik memang nggak banyak sih aktivitasnya. Kalau kita lihat ke pelabuhan udara, penggunaan conveyor belt dan lain-lain, itu juga bagian dari supporting dari transportasi. Jadi ada 2 hal, ada physical movement, ada data movement, ada financial movement. Lebih banyak inovasinya lebih mudah dilakukan untuk data movement atau data interchanges sama payment-nya. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Untuk kalau mau menambahkan silakan. Terima kasih ya. Ya, mungkin sedikit aja ya. Apakah ada inovasi baru? Ada aja mungkin. Kita nggak tahu. Karena biasanya kan begini.
inovasi itu dipicu oleh kebutuhan. Ya. Jadi seperti pada waktu adanya truk dengan buka samping, ya tentu itu ada kebutuhan karena loading juga sudah berkembang dari yang Pak Erit jelaskan sebelumnya bahwa dulu itu modelnya break bulk gitu ya. Sekarang ada yang sudah karton, ada yang sudah palletized gitu ya. Nah, ke depan apalagi? Ya kita nggak tahu ya. Kalau seperti di pesawat itu ada ULD, Unit Loading Device, sehingga kargo-kargo itu dimasukkan ke dalam ULD, ULD-nya yang dimasukkan ke pesawat. Intinya satu, sebetulnya kecepatan ya dan keamanan, itu aja sih. Jadi kecepatan dan keamanan itu menjadi faktor yang akan memicu nanti apakah akan ada sesuatu yang baru. Cross docking sebetulnya juga itu salah satu solusi yang baru gitu ya. Walaupun mungkin kalau sekarang ya udah nggak musim lah ya. Zaman dulu kenapa orang butuh cross docking? Karena ada hambatan di dalam akses, ada hambatan congested di warehouse gitu ya, di mana begitu banyak supplier masuk, harus antri lama, sehingga diperlukan solusi gitu. Karena cross docking kan dia mengatasi masalah antara banyak yang masuk dan banyak yang keluar gitu ya, sehingga terjadi kemacetan baik di parkir maupun di dalam. Jadi apakah akan ada? Ya harusnya ada. Dari siapa ya? Dari teman-teman inilah ya. Cuma kan ini mesti berkesinambungan ya. Kita tidak bisa memberi solusi di masa depan tanpa kita tahu histori atau apa yang kejadian sekarang gitu. Nah, jadi mungkin dengan bekal yang tadi yang sudah disampaikan selama 1 semester mengenai transportasi, itu adalah pattern-pattern yang saat ini memang masih digunakan. Apakah nanti akan digunakan lagi, kita belum tahu juga. Ya, sudah ada wacana menggunakan drone ya, sampai 200 kilo sudah bisa dikirim dengan drone. Tapi apakah itu solusi, kita juga belum tahu. Ya, karena pola hidup, cara kita berbelanja, kemudian cara kita macam-macam tuh berpengaruh ya, karena kita kan ini semua ekosistem ya. Jadi begitu satu berubah, yang lain menyesuaikan. Saya kira itu dari saya. Karena waktunya sudah zuhur juga sudah masuk. Jadi kita tutup pertemuan kita hari ini. Sebelum nanti kita tutup, saya mau sampaikan dulu mengenai UAS ya. Terima kasih banyak Pak Erit atas partisipasinya. Sudah 2 minggu berturut-turut di sela-sela kesibukannya. Semoga balasan yang lebih baik nanti. Dan sukses selalu Pak Erit. Jangan bosan-bosan kalau kami undang, karena Pak Erit kan juga alumni FISIP ya. Jadi harus rajin-rajin kita ajak bicara nih Pak Erit nih. Ya, udah gitu kan apa dari sisi praktisinya terasah terus gitu ya. Kemudian dari sisi aktivitas di alinya juga cukup aktif, plus pengajaran di Trisakti juga cukup aktif. Ya, harapan kita bisa share lah ya. Ini sebagiannya mengabdi untuk Merah Putih nih Pak Erit. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Erit. Kami lanjutkan dengan mungkin ada sesuatu yang mau Pak Erit sampaikan kepada teman-teman sebelum Dari saya terima kasih banyak. Terima kasih Pak Untung untuk kesempatannya dan senang bisa berbagi dengan rekan-rekan. Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah ya. Saya izin untuk live duluan karena Pak Untung masih ada yang mau disampaikan pada kelas. Ya, sukses selalu. Semoga bisa menjadi talenta supply chain dan logistik yang memberikan inovasi kepada dunia supply chain Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Erit. Nah, teman-teman, saya mau menyampaikan mengenai UAS. Jadi ada 2 alternatif nih, ya, yang saya tawarkan kepada teman-teman. Saya nggak mau bikin susah lah ya, mau bikin yang mudah, tapi juga jangan terlalu ngegampangin gitu ya.
Kemarin tugas saya lihat sudah ada 40 orang yang masuk. Banyak yang mestinya revisi belum kirim. Nanti coba saya rekap lagi. Ya, mudah-mudahan sebelum ujian akhir semester sudah bisa dikirimkan karena itu adalah UTS-nya gitu kan. Nah, UAS-nya ini ada dua. Ada dua cara saya mau tawarkan. Mau model pertanyaan dengan dijawab, gitu ya. Saya akan kirimkan pertanyaannya nanti mungkin melalui Quilco yang kita tentukan waktunya, harinya, jamnya, tanggalnya tertentu. Ya, saya kasih waktu mungkin 1 jam, sekian soal, ada pertanyaan kalian jawab. Atau kalian membuat draft penelitian seperti yang sudah kalian ambil kemarin dari jurnal, ya. Tapi yang kalau jurnal tuh kan kalian ngambil punya orang diringkas gitu ya. Kalau yang ini kalian membuat berdasarkan ide kalian sendiri. Siapa tahu ini bisa menjadi bahan tulisan kalian untuk skripsi. Gitu. Terserah mau pilih yang mana, 1 atau 2. Pakai apa ini jawabnya? Pakai pool kali ya? Bentar ya, saya create poolnya. Next. Pertanyaan. Tulisan. UTS. Bentuk UTS. Tulisan itu draft ya, seperti yang kemarin ya. Dalam bentuk draft, apa namanya itu? Ringkasan ya. Ringkasan draft. Seperti yang kemarin. Oke? Silakan diisi. Udah masuk belum? Wow. Lanjut. Ayo yang lain cepetan biar cepat sholat. Ini baru 17 orang, 19, 20. Ini total ada 30 ya. Bapak izin bertanya, apakah kohos nggak bisa milih, Pak? Kenapa? Ya, Salma kan jadi kohos, jadi Salma nggak bisa milih, Bapak. Kenapa nggak bisa milih? Nggak tahu, Pak. Nggak ada pilihannya. Yang lain bisa. Yang lain bisa nih, sudah ada 24 orang, 25. Aman, Pak, aman bisa. Aman tuh bisa. Udah, nanti yang nggak bisa milih ngomong aja. Oke, siap, Bapak. Terima kasih. Reza, Mayaya nih kasih kode-kode nih. Ya, 4 orang lagi. Selain Natabita Dea yang nggak bisa siapa? Oke. Salma, Bapak nggak bisa. Ya, ini udah mayoritas ya. 21 dari 30 mintanya berupa pertanyaan. Jadi saya akan bikinkan soalnya dalam bentuk pertanyaan. Nanti akan saya buatkan linknya untuk kalian isi. Saya akan info ya. Mudah-mudahan jamnya udah pasti di minggu depan. Ya, waktunya udah pasti di minggu depan dibukanya. Itu di tanggal 15, tepat jam 10 pagi. Saya akan kasih waktu mungkin 1 jam. Setelah itu tidak bisa dibuka lagi. Jadi nanti nggak ada susulan-susulan ya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, kita sudahi. Terima kasih banyak atas partisipasinya, karena mungkin minggu depan kita tidak
mungkin nggak bisa bertemu seperti ini adalah kuliah terakhir. Minggu depan itu kalian UAS. Atas apa kebersamaan kita selama 1 semester, teman-teman mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, ada yang kurang tidak sesuai harapan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita upayakan ini bermanfaat buat teman-teman semua, ya. Keep contact. Kalau misalnya ada sesuatu yang saya bisa bantu, silakan kontak. Nomor WA saya masih ada di situ. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak ilmunya.